Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diyunita Safitri, NIM 2018143427. Baiklah, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Marhamah MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar, kita harus mengetahui dulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam melaksanakan konsep terkait dengan materi pembelajaran yang harus disampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui. Dan dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa dan antara siswa ini menunjukkan adanya interaksi yang di kelas yang dinamis dan multi arah. Maksudnya adalah kita bisa bertanya kepada peserta didik, misalkan, apakah kalian mengerti yang ibu jelaskan? Nah, kemudian siswa menjawab, iya bu, saya paham dan mengerti. Nah, kita juga bisa melakukan pertanyaan kembali kepada peserta didik yang lainnya. Apakah mengerti yang saya jelaskan, yang ibu jelaskan? Baiklah, yang kedua adalah keterampilan dasar memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan berulangnya kembali perilaku tersebut. Pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Nah, secara verbal itu adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Misalkan kita memberikan penguatan secara lisan, maksudnya itu adalah kita mengucapkan atau mengatakan dengan kalimat, wah jawaban Indah benar sekali, pintar sekali ya nak. Nah, sedangkan secara nonverbal kita bisa melalui mimik wajah, gerakan tubuh. Misalkan kita bisa mengacungkan 2 jempol jari kita karena jawaban peserta didik tersebut benar. Contohnya seperti ini. Wah, jawaban Husna benar sekali. Beri tepuk tangan dan 2 jempol untuk Husna. Nah, yang ketiga adalah keterampilan dasar mengadakan variasi. Keterampilan melakukan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dalam berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Misalkan kita bisa memperlihatkan sebuah video agar peserta didik itu tidak bosan dalam belajar. Yang kedua, kita bisa menyediakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar kita bisa menarik perhatian siswa agar mereka lebih semangat dalam belajarnya. Nah, yang keempat adalah keterampilan dasar menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya itu adalah kita sebagai guru harus menjelaskan secara baik kepada peserta didik yang akan kita ajarkan, agar terjadi sebuah hubungan yang erat dan hubungan yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, yang kelima adalah keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan kita sampaikan. Contohnya itu, keterampilan membuka pembelajaran adalah dengan menghubungkan antara materi yang akan kita sampaikan dengan materi sebelumnya, atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, bisa juga kita juga sebagai guru itu harus membuka pembelajaran kepada peserta didik itu dengan penuh semangat agar peserta didik juga semangat dalam pembelajarannya. Begitupun sebaliknya, jika kita membuka pembelajaran dengan lesu atau kita tidak semangat, peserta didik juga akan tidak semangat dalam belajarnya.
Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Sama halnya dengan membuka, menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru atau terdesa-desa, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalkan kita sebagai guru harus merangkum dan dilanjutkan bisa dengan berdoa. Contohnya itu kita bisa mengkondisikan suasana kelas, kemudian kalau sudah terkondisi kita bisa langsung merangkum pembelajaran. Misalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, siapa yang tahu, tolong jelaskan atau bisa angkat tangannya. Dan kalau sudah, kita langsung saja dengan menutup pembelajaran dengan berdoa. Baiklah, yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan mengarahkan diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir dan berinteraksi sosial sampai menarik kesimpulan. Nah, berikut contohnya itu mengarahkan diskusi kelompok kecil adalah kita sebagai guru bisa mendatangi setiap kelompok-kelompok yang sedang berdiskusi, lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Nah, kita memberikan arahan tersebut dan teori yang nantinya bisa membantu siswa itu untuk menganalisis masalah hingga peserta didik itu bisa memperoleh kesimpulan. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara kita mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas yang dibutuhkan suatu keterampilan. Nah, keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan atau mengondusifkan suasana kelas sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Adapun contoh keterampilan mengelola kelas adalah saat ada sebagian peserta didik membuat pembelajaran di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian kepada peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Misalkan kita bisa memberi pengertian kepada peserta didik tersebut jika ada peserta didik yang membuat suasana kelas itu kurang nyaman atau ramai. Misalkan, "Nak, bisakah kamu diam karena kita lagi belajar?" Kita bisa memberikan penjelasan secara baik-baik dengan mereka. Nah, yang terakhir adalah keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru untuk melakukan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Maksudnya itu kita sebagai guru bisa memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari atau yang belum mereka pahami, dan kita bisa mengajarkan kepada mereka dengan cara membuat kelompok untuk berdiskusi, dan juga bisa dilakukan secara individu agar kita bisa lebih akrab kepada peserta didik tersebut. Nah, keterampilan guru seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Baiklah, kalau begitu saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.